Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan saya ucapkan selamat datang untuk semua. Dan hari ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang sistem informasi akademik dan juga learning management system. Dan saya ditemani oleh Mbak Putri. Mbak Putri adalah Helpdesk IT Unsia. Halo, selamat siang, Mbak Putri. Halo, selamat siang Pak Novi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya Putri Amelia di sini seperti yang sudah Pak Novi bilang sebagai IT Helpdesk, yaitu bertugas membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang terkendala dalam sistem Siakat dan juga LMS seperti itu. Nah, mungkin mau mengucapkan dulu ya kepada para mahasiswa gitu ya, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Cyber Asia gitu ya. Dan semoga nantinya lancar nih dalam melakukan perkuliahan online-nya dan juga semangat dalam pembelajaran yang ada di Unsia seperti itu. Nah, supaya nanti perkuliahannya menjadi lancar, tentunya mahasiswa harus mengenal dulu ya Pak untuk sistem yang ada di Unsia ini. Kita ada di Siakat dan juga LMS. Ya, begitu. Baik, mungkin Pak Novi untuk Siakat ini tuh bagaimana Pak cara mengaksesnya? Mungkin dari fitur atau menu apa aja nih yang bisa mahasiswa akses di dalam Siakatnya seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan sistem informasi akademik. Pertama-tama perlu diketahui bahwa sistem informasi akademik ini dapat diakses menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba untuk mempresentasikan penggunaan Siakat menggunakan laptop. Nah, untuk masuk ke dalam Siakat, rekan-rekan mahasiswa dapat membuka browser, kemudian masukkan URL academic.unsia.ac.id. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti yang rekan-rekan lihat, dan di situ rekan-rekan bisa memasukkan akun pengguna dan juga password. Nah, untuk pertama kali rekan-rekan mahasiswa dapat memasukkan nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir, kemudian tahun ya, mohon maaf, tanggal lahir, kemudian bulan dan tahun ya. Sekali lagi, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran. Kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk maka akan tampil tampilan seperti ini, di mana ini adalah beranda. Ada beberapa hal yang bisa dilihat di beranda ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat melihat status semester serta IPS dan IPK yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian dapat juga melihat total tagihan. Jadi kalau misalkan belum membayar, nanti bisa dilihat di sini untuk total tagihannya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat aktivitas jadwal kuliah dan juga dapat melihat kalender akademik selama 1 semester. Nah, untuk proses perkuliahan ini perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, walaupun nanti di Siakat tertera jadwal misalkan hari Rabu tanggal 27 misalkan, tetapi proses perkuliahan itu dilakukan selama 1 minggu. Biasanya aktivitas dimulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Jadi tidak terpatok pada jadwal yang terpampang di Siakat. Jadi intinya setiap minggu proses perkuliahan itu tidak hanya 1 kali sesuai jadwal yang tertera, tetapi proses perkuliahan itu dilakukan selama 1 minggu dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Nah, selain menu beranda, ini ada menu jadwal. Menu jadwal ini ada beberapa submenu. Yang pertama adalah pengumuman, di mana rekan-rekan mahasiswa dapat melihat pengumuman apa saja yang disampaikan oleh pihak universitas. Kemudian ada kalender akademik, kemudian jadwal minggu ini dan jadwal semester.
Nah, kemudian di menu berikutnya adalah menu akademik. Di menu akademik ini ada submenu pengisian KRS, kemudian riwayat KRS, mengulang, dan nilai mahasiswa. Nah, untuk pengisian KRS nanti akan kami berikan tutorial khusus, nanti akan disampaikan juga oleh Mbak Putri di sesi-sesi tertentu. Jadi kita punya video ya Mbak Putri, yang nanti bisa kita share ke teman-teman mahasiswa bagaimana cara mengisi KRS. Ya. Kemudian yang kedua riwayat KRS. Nah, di sini teman-teman mahasiswa dapat melihat rencana kuliah ya, baik itu yang sudah diambil maupun yang akan riwayat, maksudnya itu yang sudah diambil ya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah menu mengulang. Ini artinya teman-teman mahasiswa dapat melihat nilai-nilai yang harus diperbaiki ya. Nanti di situ akan terlihat daftar nilai yang harus diperbaiki, di mana nilai yang harus mata kuliah yang harus diperbaiki jika nilainya kurang, mendapatkan nilai D ya Mbak Putri ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa ini adalah menu yang dapat digunakan untuk melihat nilai dari rekan-rekan mahasiswa. Kemudian di sini ada hasil studi. Jadi setelah proses perkuliahan berjalan, teman-teman mahasiswa dapat melihat hasil studi. Di sini ada menu kartu hasil studi dan transkrip. Nah, apa bedanya kartu hasil studi dengan transkrip? Kalau hasil studi itu adalah hasil studi per semester. Jadi teman-teman melihat hasil studi pada semester yang berjalan. Sedangkan transkrip ini dapat digunakan untuk melihat akumulasi seluruh nilai yang sudah ditempuh di semester yang sudah berjalan. Nah, di situ nanti akan terlihat indeks prestasi kumulatif. Nah, ini adalah cara bagaimana mengisi KRS. Mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan bagaimana cara mengisi KRS. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, untuk mengisi KRS tentunya kita harus login dulu ya ke aplikasinya. Tentunya dengan NIM dan juga password. Lalu akan tampilannya seperti dashboard awal. Lalu masuk ke menu akademik dan pilih yang pengisian KRS. Nah, teman-teman bisa pilih akun, pilih kelasnya, nanti tinggal di checklist aja untuk mata kuliah yang ingin diambil, seperti itu. Lalu ditentukan nanti untuk yang diambil itu sesuai dengan batas SKS yang sudah diberikan gitu ya. Di sini tertera ada 24 SKS yang diambil mata kuliahnya, seperti itu. Lalu bisa diklik simpan KRS. Nah, apabila nanti kelasnya belum tampil gitu ya, misalkan semesternya nanti belum lengkap nih, teman-teman bisa menghubungi admin aja, seperti itu ya. Lalu ini untuk tampilan hasil proses KRS mahasiswanya, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan juga kalau ingin mengajukan KRS itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa cek lagi di akademik dan pengisian KRS, lalu dari KRS yang udah disimpan tadi, diklik ajukan KRS-nya aja gitu ya. Nah, untuk KRS ini tuh harus wajib dilaporkan kepada dosen PA ya Pak, betul, untuk divalidasi seperti itu. Nah, apabila nanti dosen PA-nya sudah divalidasi, maka KRS-nya sudah resmi begitu ya Pak. Nah, nanti untuk panduan ini ada di video kan Mbak ya? Iya, nanti akan kita buatkan juga untuk videonya, jadi supaya gampang nanti mahasiswa untuk mengaplikasikannya. Seperti itu. Lalu untuk cara mengetahui KRS sudah divalidasi itu seperti apa? Nah, di sini akan ada keterangannya ya teman-teman, udah divalidasi atau belum di area yang kartu rencana studinya, seperti itu. Nah, setelah KRS-nya sudah berhasil resmi gitu ya, bisa dicetak melalui akun Aksi dan bisa langsung klik aja yang cetak KRS-nya. Baik, untuk selanjutnya mungkin penjelasan mengenai materi berikutnya yaitu Edlink ya, di mana Edlink ini merupakan perkuliahannya tuh dilakukannya di sini gitu ya Pak. Mungkin bisa dibantu penjelasannya oleh Bapak Nurfidian. Baik. Tadi adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage proses perkuliahan dalam konteks menyiapkan
mata kuliah apa saja yang akan diambil, dan juga bisa melihat nilai yang sudah diperoleh dari semester-semester yang sebelumnya. Nah, bagaimana proses perkuliahan itu kita bisa menggunakan LMS, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses LMS di Universitas Siber Asia. Pertama kali rekan-rekan mahasiswa buka browser seperti yang tadi di awal. Kalau mengakses Siakat harus buka browser karena saya menjelaskan dalam konteks menggunakan device berupa laptop ya. Nah, setelah buka browser kemudian masukkan URL kuliah.unsia.ac.id atau https://adlink.id/login. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti pada screen. Nah, setelah itu silakan masukkan alamat email yang sudah terintegrasi dengan Siakat. Jadi Mbak Putri, kalau misalkan sudah diaktifkan emailnya ya di Siakat, jadi pertama kali ketika kita login pertama, maka akan diminta untuk mengintegrasikan email ya. Iya, betul Nah, sekali, Pak. email ini nanti bisa digunakan untuk mengakses LMS rekan-rekan mahasiswa. Nah, jadi ketika mau mengakses LMS bisa menggunakan alamat email. Kemudian kita masukkan password sesuai dengan yang ada di Siakat ya Mbak Putri ya. Nah, setelah itu klik masuk. Nah, untuk mengakses LMS sebenarnya bisa juga diakses melalui Siakat. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa tadi masuk ke Siakat, sebenarnya ada satu menu yang dapat digunakan untuk mengakses Siakat. Nah, menunya itu di pojok kanan ya Mbak Putri, di pojok kanan itu ada titik 4 ya, icon titik 4. Nah, di situ nanti akan ada beberapa submenu, di antaranya ada seleksi maba, CBT, Kampus Merdeka, dan Adlink. Nah, jika rekan-rekan mahasiswa ingin masuk ke LMS, klik Adlink ya. Tapi untuk perihal syarat tersebut itu juga harus sebelumnya harus terintegrasi dulu. Betul, Jadi betul. kalau belum terintegrasi itu nggak bisa langsung ya, login. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita ingin masuk ke LMS harus diintegrasikan emailnya ya Mbak Putri ya. Nah, setelah terintegrasi maka Adlink bisa diakses. Dan juga bisa diakses secara langsung ya Mbak Putri ya. Di browser kuliah.unsia.ac.id kita masukkan email, password, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal atau beranda awal untuk LMS Unsia. Di beranda awal ini, yang pertama kita bisa melihat postingan kelas ya Mbak Putri. Kita bisa melihat postingan kelas, kita bisa melihat reminder tugas yang belum dikerjakan. Betul. Kita juga bisa melihat timeline ya, postingan-postingan yang sudah diberikan oleh dosen atau mungkin teman-teman mahasiswa. Ini berita-berita juga bisa dilihat. Kemudian juga bisa melihat jadwal aktivitas minggu ini ya apa saja, dan juga ada berita kampus Mbak Putri. Nah, bagaimana kita mulai masuk kelas? Pertama-tama kita harus pilih akademik ya, ruang kelas ya, ruang kelas. Nah, setelah diklik ruang kelas maka akan tampil tampilan seperti di screen di bawah. Ini ada ruang kelas, ada kelas akademik dan kelas umum. Nah, silakan klik kelas akademik, maka nanti akan muncul nama mata kuliah yang ada di semester berjalan. Nah, rekan-rekan mahasiswa tinggal klik saja mata kuliah tersebut, maka akan masuk ke dalam halaman kelas. Ini adalah halaman kelas di mana menunya di sebelah kiri itu ada menu informasi kelas, diskusi, sesi pembelajaran, tugas, kuis, video interaktif, dan juga berkas. Dengan yang di tengah, di situ ada informasi terkait postingan kelas ya. Postingan kelas seperti diskusi, informasi-informasi yang diberikan oleh dosen gitu ya. Dan juga mungkin ada dari teman-teman mahasiswa. Kemudian ada reminder tugas yang belum dikerjakan, kemudian ada presensi ya. Namun perlu diketahui Mbak Putri bahwa presensi untuk aktivitas pembelajaran mahasiswa itu bisa dilakukan dengan melihat aktivitas. Jadi Bapak Ibu dosen itu mempresensi mahasiswa dengan melihat sejauh mana aktivitas mahasiswa. Betul. Ya kan? Apakah dia sudah melihat video, apakah dia sudah mengerjakan tugas, apakah dia sudah mengikut Zoom. Jadi itu adalah satu aktivitas yang saling terkait
yang nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu dosen untuk memberikan presensi gitu ya. Iya. Oke, kemudian di sini juga ada timeline ya, postingan dosen. Nah, bagaimana kita masuk ke kelas di setiap sesi ya? Iya, betul, Pak. Di mana di menu sebelah kiri itu ada sesi pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa Unsia ini sebenarnya hampir sama dengan kampus konvensional, di mana sesi pembelajaran itu selama 16 minggu, Mbak Putri. Iya. Di mana 16 minggu itu 2 sesi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, teman-teman mahasiswa tinggal klik saja misalkan sesi 1 ya. Di situ nanti akan tampil bahan pembelajaran. Nah, yang sudah diupload dosen. Betul. Di mana mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihwani ya, Kepala Biro Akademik, bahwa mode perkuliahan di Unsia itu secara sinkron dan asinkron ya. Nah, di bahan pembelajaran ini nanti akan ada modul-modul pembelajaran. Nah, modul-modul pembelajaran ini masuk dalam kategori asinkron, Mbak Putri. Artinya kalau misalkan mahasiswa ingin bertemu secara langsung, ini modenya bukan asinkron dengan melihat video, tetapi nanti ada Vicon ya, Mbak Putri. Ada Vicon, di mana Vicon ini adalah mode sinkron, di mana dosen dan mahasiswa itu bertemu secara langsung pada hari waktu yang sama. Nah, bahan-bahan yang diunggah di setiap sesi ini bisa berupa modul kuliah, kemudian e-book, video pembelajaran, kemudian tugas ya, Mbak Putri. Jadi ada tugas juga. Nah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, misalkan melihat video pembelajaran seperti yang ada di contoh misalkan, aktivitas untuk melihat video ini pun akan terrecord, Mbak Putri. Jadi misalkan mahasiswa hanya melihat 25% atau hanya lihat sebentar gitu. Berapa menit itu nanti akan terrecord. Jadi dosen itu tahu mahasiswa melihat berapa lama video yang sudah diunggah gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, aktivitas itu akan menjadi dasar Bapak Ibu dosen untuk memberikan presensi gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus buka video, melihat secara tuntas. Kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, Mbak Putri. Iya, betul, Pak. Jadi bertanya di kolom komentar ini termasuk dalam asinkron ya. Karena apa? Karena dosen mungkin tidak bisa membalas pertanyaan rekan-rekan mahasiswa pada saat itu. Mungkin bisa dijawab di saat yang lain. Makanya itu masuk ke dalam mode asinkron. Jadi video, kemudian materi dalam bentuk e-book, PPT, ataupun mungkin ada apa lagi Mbak Putri biasanya? Link-link video yang dari luar itu juga biasanya dimasukkan oleh Bapak Ibu dosen untuk memperkuat materi yang disampaikan. Dan untuk mode asinkron nanti di bahan pembelajaran itu ada link untuk video conference rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau menggunakan mode sinkron maka teman-teman harus bertemu dengan dosen pada waktu, hari, dan jam yang sama. Nah, inilah yang menjadi problem mungkin ya. Karena apa? Karena ternyata teman-teman mahasiswa di Unsia ini banyak yang bekerja. Nah, betul, ini menjadi problem. Tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah rekan-rekan mahasiswa. Karena apa? Kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa tidak bisa ikut Vicon, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dosen akan merecord. Dosen akan merecord Vicon tersebut dan mahasiswa yang tidak bisa ikut Vicon itu tetap dapat melihat rekamannya. Betul, tetap dapat melihat rekamannya. Sehingga tidak ada kata, wah saya nggak ikut kuliah karena misalnya. Jadi nggak ketinggalan. Betul, nggak akan ketinggalan gitu ya. Jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Jadi di setiap sesi itu nanti akan ada video pembelajaran, ada modul perkuliahan, ada presentasi, dan juga mungkin ada Vicon. Walaupun sebenarnya Vicon itu biasanya dilaksanakan di sesi ganjil, Mbak Putri ya. 1, 3 gitu ya. Dan itu wajib bagi dosen, tidak wajib bagi teman-teman mahasiswa. Kenapa tidak wajib? Karena kemungkinan teman-teman mahasiswa ada yang sedang berhalangan gitu ya. Baik,
Selanjutnya ada menu tugas. Nah, tugas ini biasanya dalam bentuk membuat artikel, Mbak Putri. Membuat artikel, kemudian presentasi. Bagaimana cara membuat video presentasi? Sekarang ini banyak sekali tools ya yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Bisa menggunakan Zoom, kemudian share screen, kemudian record. Ya, ini sudah menjadi video. Jadi rekan-rekan mahasiswa kalau nanti mendapat tugas dalam bentuk membuat video video presentasi, nggak usah khawatir, bisa memanfaatkan Zoom untuk melakukan recording dan kemudian diunggah di LMS. Nah, di situ ada tombol kumpulkan tugas ya Mbak Putri ya. Tombol kumpulkan tugas. Kalau kuning itu artinya tugas belum dikumpulkan. Sedangkan kalau warna biru itu sudah dikumpulkan. Jadi gampang sekali ya Mbak Putri, ketika ada tugas klik saja kumpulkan. Kalau misalkan tadi tugasnya dalam bentuk video ya tinggal upload. Tetapi perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, karena mungkin videonya ini cukup besar, bisa diunggah terlebih dahulu di Google Drive atau ke YouTube. Kemudian linknya ditempel gitu ya, ditempel di selembar ini ya dokumen, kemudian diunggah. Atau biasanya bisa langsung ditempel linknya gitu ya. Jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Sangat mudah ya untuk mengerjakan tugas. Mungkin mengerjakan tugasnya tidak mudah karena harus ada proses. Ngunggahnya maksudnya, ngunggahnya mudah gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada menu berkas. Menu berkas ini adalah menu yang menunjukkan berkas-berkas yang sudah diunggah ya, sudah diunggah oleh dosen maupun teman-teman mahasiswa ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa diunduh. Kemudian berikutnya ada menu pengajar dan anggota. Ini menunjukkan siapa saja mahasiswa yang dalam satu kelas dan siapa dosen yang mengajar ya. Nah, kemudian, ini Mbak Putri, ini maksudnya seperti apa nih? Sambungkan akun. Biasanya yang sering terjadi itu masalah apa terkait putus sambung ini Mbak Putri? Coba. Baik, Pak Novi. Ya. Nah, untuk disambungkan akun ini tuh banyak dari kendala mahasiswa yang juga chat ke admin IT Helpdesk gitu ya. Katanya dia itu akunnya menjadi tamu gitu dan nggak bisa akses ruang kelas yang ada gitu. Nah, ini kenapa? Karena belum disambungkan ke akun perguruan tinggi. Jadi dia belum terhubung dengan siapatnya. Nah, cara untuk sambungkannya teman-teman bisa klik icon foto yang ada di pojok sebelah kanan, terus pilih kelola akun. Lalu teman-teman pilih sambungkan akun dan ketikkan Universitas Siber Asia, klik cari dan nanti dipilih Universitas Siber Asianya. Apabila sudah terpilih nanti bisa diklik sambungkan. Apabila sudah tersambung nanti tampilannya akan seperti ini dan untuk profil akunnya udah berubah nih, udah bukan jadi tamu melainkan jadi mahasiswa dan juga bisa mengakses ruang kelasnya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin ada kendala lainnya juga nih Pak Novi ya terkait presensi gitu ya. Apakah ada sistem keaktifan mahasiswa ini seperti apa gitu yang perlu mahasiswa lakukan gitu, karena banyak banget kendala mahasiswa yang presensinya itu katanya nggak masuk gitu, padahal udah aktif gitu. Apakah ada fitur nih yang mengecek keaktifan mahasiswanya seperti itu di dalam Adlink-nya mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk mengecek keaktifan mahasiswa dari sisi mahasiswa maupun dosen itu ada, Mbak Putri. Ada student engagement score gitu ya. Ada student. Nah, ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk mengecek keaktifan dari mahasiswa, betul ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya dianggap aktif itu seperti apa gitu ya Mbak Putri ya? Betul, Pak. Jadi gini rekan-rekan mahasiswa, aktivitas pembelajaran di Unsia itu ada dua mode ya tadi ya, mode sinkron dan asinkron. Nah, tentunya dua mode ini harus diikuti ya. Nah, yang sinkron itu apa? Yang sinkron adalah virtual class atau VCon ya. Nah,
Vkon itu adalah aktivitas pembelajaran secara sinkron di mana dosen dan mahasiswa itu bertemu secara langsung menggunakan teknologi ya, menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, ini harus diikuti walaupun tidak wajib, Mbak Putri. Ini diikuti tapi tidak wajib. Kemudian kalau secara asinkron ada video pembelajaran yang harus dilihat. Ya, harus dilihat. Kemudian ada modul kuliah yang harus di-download dan dibaca. Kemudian ada presentasi yang harus di-download dan dibaca. Ada tugas yang harus dikerjakan. Artinya seluruh bahan ajar itu harus harus dibaca. Harus bertanya. Kan ada kolom komentar tuh. Iya, betul. Nah, harus bertanya. Berdiskusi gitu ya. Kemudian kalau misalkan lihat video ya usahakan sampai habis gitu ya, sampai habis gitu ya. Kemudian kalau ada Vkon diusahakan hadir. Kalau nggak bisa, nggak usah khawatir. Nanti hasil rekaman itu akan diunggah di sesi tersebut dan tolong dilihat. Ditonton juga ya. Ditonton itu juga bagian dari aktivitas pembelajaran. Nah, juga gitu betul. Seluruh aktivitas selama 1 minggu itu akan diakumulasi menjadi ini aktif atau tidak aktif ya, atau kurang aktif seperti itu. Nah, inilah yang menjadi patokan dari Bapak Ibu dosen untuk memberikan presensi. Dan tentunya presensi ini juga menjadi patokan dosen untuk menilai nantinya ya. Oh, ini aktif nggak, gitu kan? Walaupun mungkin nilainya bagus, tapi kok nggak aktif, ini ada apa nih yang bisa jadi dosen akan mempertimbangkan nilainya seperti itu, Mbak Putri. Oke. Nah, untuk integrasi Google Drive, ini kan di Edlink tuh penyimpanannya sedikit ya, Pak. Betul. Nah, supaya nanti karena akan setiap sesinya mendownload materi dan video gitu ya, jadi perlu menggunakan penyimpanan yang lebih besar lagi. Nah, ini caranya dengan mengintegrasi Google Drive-nya, Edlink dengan Google Drive seperti itu. Nah, caranya teman-teman bisa login di Edlink-nya, lalu pada profile bisa klik pengaturan, lalu bisa pilih Google Drive, klik lanjutkan dengan Google. Terus halaman akan diarahkan untuk memilih akun Google yang akan disambungkan. Nah, pastikan akun tersebut ini sudah login pada browser yang sudah digunakan, seperti itu. Nah, untuk halaman selanjutnya akan diarahkan pada halaman ketentuan dan kebijakan. Nah, ini tinggal dicentang semuanya aja, lalu diklik saja lanjutkan. Nah, apabila tampilan seperti ini berarti sudah tersambung, Pak, di Edlink-nya, dan teman-teman semuanya bisa mendownload materi penyimpanannya akan lebih luas lagi. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus buat akun Google yang baru, Mbak ya? Apa sebaiknya seperti itu atau bisa menggunakan akun yang lama? Sebenarnya akun Google ini tuh harus akun yang juga terintegrasi dengan si akunnya supaya nanti terrecord juga gitu. Kalau misalkan dia akun emailnya bukan akun dari Siakat, itu tidak bisa tersimpan seperti Jadi itu. mungkin sejak awal harus dipersiapkan, Mbak ya. Jadi ketika nanti aktivasi rekan-rekan mahasiswa, buat saja akun email Google ya, yang masih kosong, masih belum ada apa saja. Nah, itu nanti akan maksimal ya penyimpanannya, dan itu nanti akan digunakan selama perkuliahan gitu ya. Nah, untuk integrasi ini juga satu akun Google dapat disambungkan ke lebih dari satu akun di Savima gitu. Nah, untuk file yang terlampir ini kalau misalkan dihapus dari akun Google-nya, maka yang di Edlink-nya otomatis kehapus, Pak. Jadi karena dia terintegrasi, jadi kalau dihapus dari Google nanti Edlink-nya juga kehapus gitu. Baik, ini ada guideline yang mobile apps. Karena mungkin waktunya sudah sangat mepet, nanti kita akan buatkan tutorial ya, Mbak Putri. Tutorial. Jadi ini nanti kita share ke teman-teman mahasiswa, dan kita juga akan buatkan video tutorial ya, sehingga nanti teman-teman mahasiswa akan lebih mudah di dalam mempelajari bagaimana cara penggunaan Siakat maupun LMS gitu.